Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini adalah video untuk bab terakhir, yaitu bab tentang waris di kelas 9 CPT Akidah. Ya. Yang mana pada bab ini kita akan menjelaskan apa itu tentang harta warisan, dalilnya, hukum, tata caranya, siapa yang berhak menerimanya, dan bagaimana cara pembagiannya. Ya. Semester 2 ini kita akan jelaskan secara rinci, walaupun tidak sampai bagaimana tentang cara pembagian secara rincinya, namun secara garis besar di sini akan Bapak jelaskan melalui video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama yang harus kalian pahami dalam bab waris ini adalah yaitu pengertian waris dan dalilnya. Yang kedua, yaitu ketentuan dalam waris. Nah, dalam ketentuan ini yaitu syarat, rukun, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu hal-hal yang menghalangi seseorang menerima waris. Ya, jadi kalian pahami juga siapa yang berhak, siapa yang terhalangi, dan siapa yang harus menerimanya. Selanjutnya, pengertian dari waris itu sendiri. Secara bahasa ialah berpindah dari tangan seseorang, maksudnya dari seorang yang memiliki pada orang lain atau dari suatu kaum pada kaum yang lain. Ya, ini dalam sudut pandang dalam bahasa. Ya, ini tidak hanya melalui harta ataupun benda-benda yang ditinggalkan oleh si mayit, namun juga menyangkut dalam segala hal yang belum tertunaikan ya, dari si mayit, misalnya entah ada perjanjian, hutang, dan lain sebagainya. Ya, jadi yang namanya waris ini bukan hanya menyangkut tentang harta benda. Baik, untuk dalilnya, ya, dalam riwayat hadis Ahmad, yaitu pelajarilah Al-Quran dan ajarlah kepada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang lain. Loh, kok nggak ada waris, Pak? Ya. Jadi, dalam waris ini, Rasulullah SAW menjelaskan dalam kata faraid. Nah, jadi yang namanya faraid ini telah dilupakan bahkan dari zaman sahabat dahulu. Ya, karena apa? Karena ilmu ini akan yang pertama kali dicabut. Ya, tentang pembagian hal-hal yang seperti ini. Ya, hal-hal yang harus kita tunaikan bahkan setelah si mayit tadi wafat. Ya, dalam buku kalian di halaman 123, jadi sambil dibuka bukunya, dijelaskan di situ di dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya, bisa kalian baca sendiri. Lalu selanjutnya ada juga di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Ya, ayatnya lumayan panjang, maka tidak akan Bapak bacakan dalam video ini, maka kalian bisa membacanya secara pribadi dan masing-masing. Langsung saja. Selanjutnya akan Bapak jelaskan adalah orang-orang yang berhak menerima dari waris tersebut atau pusaka ya, yaitu dari anak laki-laki, cucu laki-laki, hingga anak dari paman laki-laki, dan yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Ya. Selain yang disebutkan di atas, termasuk zawil arham yang di buku kalian jelaskan, seperti paman dari pihak ibu, anak laki-laki saudara seibu dan paman seibu, dan anak laki-laki paman seibu dan semisalnya tidak menerima harta waris. Mengapa tidak menerima? Karena ia mahdub ataupun tertutupi oleh yang sebelumnya. Ya, misalnya seorang mayit laki-laki meninggalkan istri, ya, meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan cucu perempuan. Cucu perempuannya tertutupi ataupun tidak menerima warisan karena warisan tersebut telah dilimpahkan kepada bapaknya, ibunya, dan warisan tersebut bukanlah seluruh harta warisan yang langsung dibagikan, namun ditunaikan dulu hak si mayit, ya, entah itu kain kafannya dan segala macam perlengkapannya. Lalu jika ada hutang, maka hutangnya dibayarkan lunas terlebih dahulu. Baru setelah semuanya ditunaikan, maka itulah warisan yang ditinggalkan dan itulah yang akan dibagi nanti. Nah, di mana Bapak mendapatkan ini? Kalian bisa melihat di dalam buku Mukhtasar Fiqhul Islami halaman 775 dan 776. Ya. Selanjutnya, maka itu dari pihak laki-laki yang bisa menerima dan ini adalah pihak waris dari perempuan. Secara rinci ada 11. Ya. Maka semua keluarga wanita selain ahli waris 11 ini seperti bibi dan seterusnya dinamakan Zawul Arham tidak mendapat warisan. Lihat dalam Mukhtasar Fiqhul Islam halaman 76. Ya. Jadi ada orang-orang yang tertutupi hak warisnya dikarenakan adanya yang lebih berhak daripadanya.
Selanjutnya yang akan Bapak jelaskan adalah asobah, ya, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan kepada ashabul furud. Nah, nanti ashabul furud akan dijelaskan juga. Nah, yang pertama dijelaskan adalah asobah ini, yaitu diurutkan dari yang paling dekat. Nah, ada anak laki-laki, ya, cucu, ayah, kakek. Nah, ini adalah bagian laki-laki. Hingga nanti di situ dijelaskan adalah anak perempuan sepupu, dan jika tidak didapati asobah baru berlari ke bekas budak yang dimerdekakan. Jadi zaman dahulu budak yang merdeka itu bisa mendapatkan waris dari mayit ataupun tuan yang telah dulunya menjadi tuannya. Nah, kan kita jelaskan selanjutnya adalah ashabul furud, ya, yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan di dalam kitabullah. Nah, kadar dalam ashabul furud yaitu setengah, seperempat, ya, seperdelapan ataupun dalam bahasa Arabnya yaitu nisaf, rubu, sumun, ya, 2/3, sulus dan sudus, ya. Ya, rukun dan syarat waris. Yang pertama yaitu adanya waris. Yang kedua, ahli waris. Ya, yang ketiga, adanya harta warisan. Ya, ini adalah rukun dan syaratnya dari waris. Selanjutnya, penyebab terjadinya waris tersebut, ya, adanya nasab, pernikahan, dan adanya al-wala. Ya, terciptanya apa itu al-wala? Yaitu terciptanya kekerabatan, ya, secara sebab hukum yang menjadi penyebab adalah terjadinya pembebasan budak yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskan budak tersebut memiliki hak mewarisi terhadap harta budak yang dibebaskannya. Begitupun sebaliknya. Lihat di buku kalian di halaman 126. Baik. Maka sebelum Bapak tutup, ya, tadi telah jelaskan, ya, juga ada zawal furud, zawal arham, dan asobah. Maka dalam 3 perkataan tersebut kalian lebih pahami, ya. Bisa kalian lihat juga di dalam buku kalian di halaman 128, ya. Ada juga, adapun hal-hal orang yang menghalangi seorang menerima waris itu ada 3. Nah, yang pertama, seorang budak. Jika seorang budak tidak akan menerima waris. Mengapa? Ya karena seorang budak adalah milik tuannya. Walaupun ini telah dihilangkan di dalam peredaran Islam, tidak ada perbudakan lagi, maka bisa dibilang ada 2 yang menghalangi seorang menerima waris, yaitu pembunuhan. Pembunuhan dari si ahli waris kepada si pewaris. Nah, ini akan menghalanginya. Misalnya si anak membunuh bapaknya, maka ia telah hilang haknya untuk menerima warisannya. Dan selanjutnya adalah perbedaan agama. Apabila seseorang yang telah keluar dari agama Islam, maka ia tidak mendapatkan harta warisan dari si mayit yang muslim. Baik, mungkin cukupkan itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Syukron, jazakumullah khair buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.